Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gocha Niti dimanapun kalian berada, yuk kita sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun keadaanmu, keadaan kita, dimanapun kita berada, biar dengan segenap hati kita memuji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat waktu-waktu yang indah Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan di masa seperti ini Tuhan, Engkau selalu berikan kami sukacita, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan kami yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan kami mau rayakan kemenangan kami bersama Engkau. Kami mau lihat Tuhan bahwa iman kami percaya kepadamu Tuhan. Dan sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku suka
kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah berhenti memberikan kami roh sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami dapat mencerminkan bahwa ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sebab pengorbanan-Mu, sebab kasih-Mu itu nyata atas setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberikan pujian ini hanya untuk Engkau. Dimuliakan nama-Mu Tuhan atas setiap kami. Sungguh
sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Halo teman-teman dari GB Tidar, shalom semua. Aduh, finally kita bisa ketemu lagi ya, walaupun melalui online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat, wahyu dan pengertian, karena kami percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu akan memerdekakan kami, yang buat hidup kami tidak pernah menjadi sama lagi. Dalam nama Yesus, dan yang percaya katakan amin. Halo teman-teman semua, hari ini kita punya tema yang menarik. Judulnya adalah To Know You More. Menurut saya di masa-masa pandemi ini kita perlu mengenal Tuhan itu lebih. Ya, mengenal Tuhan lebih lagi. Tidak hanya sekedar tahu, tapi kita ini perlu kenal Tuhan lebih. Izinkan saya membaca firman Tuhan di kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Versi firman Allah yang hidup katakan begini. Alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan, marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia, maka Ia pasti akan menyambut kita sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari, atau hujan pasti turun pada awal musim semi. Dan perlu kita tahu bahwa sekedar tahu Tuhan tidak membutuhkan effort atau usaha. Ya, sekedar tahu Tuhan itu kita nggak perlu effort yang lebih atau usaha yang lebih. Ya, yang di luar mereka pun pernah dengar Tuhan, pernah dengar tentang Yesus Kristus. Mereka pernah dengar. Ya, tapi mereka hanya cuma sekedar tahu, sehingga tidak diperlukan effort. Tapi untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu dibutuhkan effort yang lebih, dibutuhkan usaha yang lebih. Contoh misalnya, kalau mau deketin orang aja yang kita taksir,
butuh effort kan, butuh usaha lebih. Misalnya apa? Ya, untuk mengenal kesukaannya apa, makanan yang dia suka, hobinya apa, ya kan? Jangan kita ajak makanan yang dia nggak suka, pastinya kan membuat image kita kan jadi buruk ya, jelek. Terus misalnya selera musiknya gitu ya, mungkin kamu senangnya yang jingkrak-jingkrak, dia senangnya ternyata jazz gitu, nggak nyambung. Nah itu perlu pengenalan. Nah perlu pengenalan seperti ini itu butuh usaha lebih. Dan bayangkan juga kita juga kenal sifat-sifatnya. Ya, artinya ada usaha lebih di mana kita ini akan cari info. Ya, kita akan cari info bagaimana caranya kita ini bisa kenal si doi gitu ya. Ya tadi tuh sifatnya, karakternya, makanan kesukaannya, hobinya, semua kita berusaha info. Lewat apa? Contohnya lewat teman-temannya. Lewat teman-temannya, yang teman dekatnya dideketin, terus tanya apa sih yang dia suka, ini apa sih, dia sifatnya bagaimana sih. Ya, bayangin, untuk kenal si doi aja perlu effort. Dan juga terkadang ada uang yang kita keluarkan dong. Kita ajak ke kafe, kita ajak ke bioskop gitu ya. Mungkin sebelum pandemi ini ada diajakin ke bioskop, diajakin ke kafe, makan bareng. Tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk mengenal dia lebih kan? Artinya ada effort, ada usaha. Bisa dibayangin nggak? Untuk si doi aja, untuk kenal si doi, untuk kenal yang orang-orang kita taksir, itu butuh usaha, butuh butuh effort. Apalagi dengan Tuhan, ya. Saya percaya bahwa untuk mengenal Tuhan, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus fokus dan sadari cintanya Tuhan kepada kita, ya. Fokus dan menyadari betapa besar cintanya Tuhan kepada kita. Dan harusnya, ya kenapa saya bilang begitu? Harusnya kisah cinta kita itu, kisah cinta asmara Tuhan dengan kita tuh harusnya paling hebat di dunia ini. Anda bisa bayangkan, sekalipun saya percaya bahwa sekalipun mungkin Anda di dunia ini yang hidup dan satu-satunya, saya percaya Yesus Tuhan akan tetap turun ke dunia dan dia akan mati di salib hanya untuk menebus dosa satu orang, yaitu kamu. Jadi kisah cinta yang paling hebat tuh bukan kisah cinta Cinderella dan pangerannya atau Romeo dan Juliet, bukan. Kisah cinta yang paling hebat itu adalah kisah cintanya Kristus kepada manusia. Ya. Nggak, yang lain cuman gombal, cuman kata-kata. Demi kamu aku rela mati. Tapi ketika ada masalah, ada badai kehidupan sedikit, ada banjir kehidupan sedikit, ninggalin. Ya kan? Artinya cuman just lip service, cuman di mulut aja, ya. Cuman di mulut ngomongnya rela mati, tapi ketika ada masalah tinggal lari. Tapi Yesus nggak begitu. Janjinya Tuhan kepadamu adalah bahwa Dia yang akan menyertaimu, ya. Dia akan menyertaimu hingga akhir zaman. Sampai kamu dipanggil Tuhan pulang, Dia tetap Tuhan yang menyertai. Bayangkan, engkau tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Tuhan selalu menyertaimu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakanmu. Pacarmu bisa melupakan kamu, ya. Ketika ada yang lebih better dikit, itu hati bisa pindah. Tapi Tuhan itu hatinya nggak bisa berpindah sama kamu. Hatinya begitu, setiap kali ngeliat kamu dia begitu antusias, begitu cintanya, karena Dia mengasihi kamu. Dan cintanya Dia itu luar biasa, ya. Artinya Dia cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Apapun kondisimu saat ini, mungkin kau sedang jauh dari Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mencintai kamu, Tuhan tetap menerima kamu apa adanya. Hari ini kalau kamu sedang jauh dari Tuhan dan kau merasa bahwa hari ini kau berkata, aku gak layak, sesungguhnya Tuhan hari ini lagi nungguin kamu untuk berbalik kepadanya. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa ayo kembali ke Tuhan yuk. Fokus dan sadari betapa Tuhan mencintai kehidupanmu, mencintai hidupmu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya. Yang kedua, baca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kayak tadi misalnya kalau kita untuk kenal si doi, ya, si Vina, si Kevin gitu ya,
kita perlu cari info dari teman-temannya. Nah, bagaimana dengan bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Tentunya cari info mengenal Tuhan itu ya dari ketika kita baca firman, ketika kita merenungkan firman Tuhan, disitulah kita sedang belajar. Belajar apa? Belajar mengenal Tuhan. Ya, mau nyari info tentang Tuhan ya pasti dari firman Tuhan dong. Masa nyari info tentang Tuhan carinya di media sosial, ya? Dari info tentang Tuhan adanya di Alkitab, adanya di firman Tuhan, makanya dibaca dan semua sudah tertulis. Mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka, tertulisnya di sana, ya kan? Jadi apa yang membuatnya dia berkenan, apa yang menyenangkan hatinya, apa yang membuat dia ini aku nggak berkenan nih dengan ini nih, semuanya sudah ada di situ. Bagian kita apa? Bagian kita baca. Kalau kita nggak baca, bagaimana kita bisa mengenal dia, mengenal kesukaannya? Kalau gini, kalau kita aja nggak peduli apa yang kalau apa yang dia katakan bahwa dia yang ini aku nggak suka. Kalau yang bagian nggak sukanya aja kita nggak peduli, apalagi dengan apa yang dia suka. Ya lebih banyak nggak pedulinya kan. Jadi hari ini saya ingin berkata bahwa kita harus kenal Tuhan. Percayalah. Contoh lah, kalau Anda ini misalnya gini, mungkin Anda ini sahabatnya Presiden Republik Indonesia ya, sahabatnya deket, misalnya Anda anaknya Presiden Jokowi misalnya. Menurut saya tidak terlalu ribet untuk Anda masuk ke istana, ya, ke Istana Merdeka, tempat Presiden Jokowi tinggal. Ya kan? Kenapa? Ada relationship-nya, ada hubungannya. Kalau Anda bukan siapa-siapa, otomatis Anda akan masuk kena protokoler, ada SOP dan yang lain. Ya. Sama, siapa kenal siapa itu menentukan. Ya. Jadi kita perlu kenal Tuhan. Bayangkan besok kita meninggal kan? Meninggal kita menginginkan bahwa besok kita semua tinggal di rumahnya Tuhan, di rumah Bapa. Masalahnya kenal nggak sama yang punya rumah? Ya, kenal nggak sama yang kenal yang punya rumah di surga? Kenal nggak? Kalau nggak kenal gimana kita bisa masuk? Maka dari itu kita harus kenal dia, kenal yang punya rumah. Dan ya semua yang sudah tertulis, ya info mana yang Tuhan suka, mana yang tidak berkenan, semua sudah tertulis. Tinggal kita baca dan pelajari dari firman Tuhan. Dan jangan lupa bahwa firman Tuhan itu merupakan surat cinta dari Tuhan. Kok bisa surat cinta dari Tuhan? Iya, karena dia merindukan suatu hari kelak bisa ketemu dan tinggal bareng, ya, tinggal bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Ya, di mana itu? Di kerajaan surga. Makanya firman Tuhan itu merupakan surat cinta. Surat cintanya Tuhan kepada manusia supaya barang siapa yang baca, yang menghidupi, yang punya hubungan dengan Tuhan, yang kenal dengan Tuhan, pada akhirnya suatu hari kelak kumpul dengan Tuhan di surga di dalam kekekalan. Maka dari itu, itulah surat cintanya. Ya, perlu dibaca. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya aku bisa mengenal Tuhan? Yang ketiga adalah tekun. Kitab Matius pasal 7 ayat 8 versi terjemahan sederhana Indonesia katakan begini. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Nah, kenapa banyak orang tidak menemukan? Karena tidak mencari. Saya ingin ketemu Tuhan, tapi kamu tidak pernah mencari Tuhan. Kamu gak pernah mencari wajahnya. Bahkan kamu gak punya waktu untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Gimana caranya kau bisa menemukan Tuhan? Perlu spend time. Anda perlu meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa sih? Meluangkan waktu untuk cari wajah Tuhan. Dengan tekun loh. Tekun tuh bicara soal apa sih? Bicara soal konsisten. Tidak sekedar komitmen, tapi bicara soal konsistensi. Artinya dilakukan secara terus menerus, day by day. Itu Anda lakukan terus menerus. Jangan hari ini iya, hari ini besok enggak, lusa iya, bulan depan enggak. Nah itu enggak tekun. Tekun itu konsisten, day by day. Anda bangun pagi. Itulah mengapa saya memilih untuk tiap hari bangun pagi. Ketika saya bangun pagi, saya enggak baca yang lain, bacanya firman. Saya mencari wajah Tuhan, saya mencari kehendaknya. Kenapa? Karena setelah pagi udah sibuk tuh, banyak harus dikerjakan.
Kalau kita nih mencari wajah Tuhannya waktu sore hari, setelah pulang kerja mungkin, setelah pulang kuliah mungkin, percayalah kondisi kita tidak kurang maksimal karena badannya udah terlalu capek, fisiknya udah terlalu capek, untuk cari Tuhan rada males. Tapi coba pagi-pagi, sebelum Anda melakukan aktivitas, Anda mencari wajah Tuhan, terlebih dahulu baca firman-Nya, lakukan dengan ketekunan. Saya percaya kok, Anda akan dikuatkan hari itu. Anda akan diberi kesegaran hari itu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kalau Anda mencari Tuhan dan Anda ketemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kamu ketemu Tuhan, si sumber kekuatan, maka tiap pagi kamu akan terima kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berarti tidak ada di antara kita yang bakal lemes-lemesan. Kita akan punya kekuatan yang baru karena kita mengalami kesegaran yang baru dari Tuhan. Ya, amin. Dan setiap orang mencari dengan tekun akan mendapatkan yang dia cari. So, dikatakan bahwa tadi Hosea pasal 3 dikatakan gini. Marilah kita, alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia, maka Ia pasti akan menyambut kita sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari. Nggak ada fajar munculnya malam hari, nggak ada. Fajar muncul sore hari, nggak ada. Fajar selalu munculnya pagi hari. Artinya ini bicara soal kepastian. Setiap kali kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan lebih lagi, dikatakan engkau pasti mendapatkan Tuhan. Engkau pasti menemukan Tuhan. Ya, temuilah Tuhan ketika Dia berkenan untuk kau temui. Dan saya percaya di saat-saat seperti inilah, mungkin beberapa berkata, saya sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ekonomi keluargaku sulit. Keluargaku mungkin lagi nggak baik. Ya, percaya nggak bahwa kalau engkau mencari wajah Tuhan, percayalah bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat kepadamu. Ya. Dan dikatakan bahwa sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari, atau hujan pasti turun pada awal musim semi. Ini bicara soal kepastian semua. Setiap kali kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan. Ketika kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Kebanyakan kita adalah Tuhan mengetuk pintu hati kita, tapi kita tidak pernah mau membukakan hati buat Tuhan. Seringkali engkau mungkin diketuk pintu hatimu. Engkau diketuk pintu hatimu. Dia berkata, nak engkau sudah jauh. Nak engkau sudah jauh. Ayo kembali kepadaku. Ayo kembali kepadaku. Karena aku merindukan engkau. Berapa banyak yang membuka hatinya buat Tuhan. Justru ketika Tuhan mengetuk pintu, banyak pintu-pintu yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena sengaja ditutup. Karena gak mau dibuka. Hari ini saya mengajak teman-teman semua, engkau yang mendengar firman Tuhan pada hari ini adalah, mari buka pintu buat Tuhan. Ya, ketuklah pintu, ya, maka pintu akan dibukakan. Dan ternyata contoh lagi nih, untuk mengenal pasangan dan untuk maju ke hubungannya serius aja dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Ya, sama halnya dengan kita dengan Tuhan, dibutuhkan komitmen dan konsisten. Mazmur 137 dikatakan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ya, sebagian orang imannya cuma senang ikut Tuhan karena ingin diberkati. Terus doanya dijawab, ya. Terus suka lihat dan dapat mujizat. Nah, itu iman kebanyakan orang begitu tuh, ya. Dapat berkat, terima mujizat, doanya dijawab, ya. Apa bedanya kalau kita cari pesugihan sebetulnya, ya kan? Kita kan pengennya begitu, ya kan? Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai jimat. Ya, Tuhan tuh bukan jimat, Tuhan itu pribadi loh. Ya, maka kita harus kenal Dia. Dan percayalah kalau pondasi iman kita cuma dapat berkat, lihat mujizat atau terima mujizat, ya, atau supaya doanya dijawab, maka pondasi iman kita tuh rapuh. Sehingga ketika ada banjir dalam kehidupan kita datang, banjir masalah ya. Ketika banjir atau badai kehidupan datang melanda hidupmu, pondasinya pada rapuh dan pada akhirnya hancur. Dan banyak lagi yang meninggalkan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. So hari ini saya mengajak pondasimu jangan dibangun jangan seperti ini. Terus untuk melihat perbuatan-perbuatannya Tuhan tidak butuh kedalaman. Ya.
Tapi untuk mengenal jalan-jalannya itu yang butuh kedalaman. Ya, jadi untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu nggak butuh kedalaman. Itu semua orang bisa lah, ya, nggak butuh kedalaman. Tapi untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal rencana Tuhan buat hidup kita, itu butuh yang namanya kedalaman. Dan berapa banyak orang yang rindu punya kedalaman seperti Musa. Ya, bangsa Israel itu iman kebanyakan orang, pengen lihat perbuatan. Tapi berapa banyak orang yang rindu punya kedalaman seperti Musa. Musa punya kerinduan untuk mengenal jalan-jalannya dan rencana Tuhan untuk hidupnya dan bangsanya. Nah, hari ini pertanyaannya, apakah kita benar membangun hubungan sama Tuhan? Ya, karena yang namanya hubungan akan diuji di masa-masa yang sulit, termasuk di masa pandemi ini. Itu semua akan diuji. Kalau kondisinya senang, itu belum teruji. Tapi kondisinya sulit, inilah waktu-waktu di mana engkau akan diuji. Ya, apakah masih punya waktu untuk saat teduh, ya, mencari wajah Tuhan, ya, mencari kehendak-Nya. So, jangan banyak ngeluh, tapi banyakin ucapan syukur. Ya, jangan cari Tuhan. Nah, ini penting nih. Jangan cari Tuhan di saat kamu butuh, tapi carilah Tuhan di setiap waktu. Wow, ada quote dari saya. Ya, jangan cari Tuhan di saat kamu butuh, tapi carilah Tuhan di setiap waktu. Karena kenapa? Ya, karena Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Percayalah, kalau tanpa Tuhan kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu mengenalnya. Kalau kita kenal Dia, saya percaya kehidupan kita akan berbeda. Kehidupan kita akan berubah. Kenali Tuhan, maka percayalah hidupmu akan menghasilkan begitu banyak buah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pesan-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, aku berdoa ini menjadi rema buat teman-teman semua untuk punya kerinduan, untuk punya pengenalan Tuhan yang lebih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, ingin kenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengenal kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran itu yang akan membebaskan kami, merdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami ingin kenal pribadi-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat siap mereka yang sedang jauh dari Tuhan sekarang ini. Tuhan, mari dimanapun mereka menonton, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada sekarang, mari Roh Kudus Engkau jamah Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih. Berkati mereka dengan blessing yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur dan katakan amin.
terima kasih sudah mengikuti ibadah online di Gocha United YouTube channel. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu berikutnya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengikuti di Instagram kami dan fanpage Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.